Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Handayani dari Prodi Manajemen kelas 203. Sehubungan dengan UAS yang diberikan untuk mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Eh, Izinkan saya untuk share screen. Dari eh, tugas yang diberikan, ada pilihan beberapa perusahaan. Saya memilih untuk PT AB Sinarmas Multifinance dengan dosen Pak Derianto. Nomor NIM saya di 22020101000. Saya mencoba untuk mempresentasikan kondisi analisis keuangan PT AB Sinarmas Multifinance. Pada tahun 2020 bisa dikatakan sebagai tahun terberat bagi dunia usaha seluruh dunia, baik perusahaan besar maupun UMKM. Pandemi COVID telah memberikan tekanan yang luar biasa bagi perekonomian nasional, di mana hampir semua sektor industri terkena dampaknya. Dari segmen kooperasi, pandemi COVID-19 relatif tidak berdampak besar kepada kinerja PT AB Sinarmas Multifinance. Mengingat mayoritas nasabah existing perseroan adalah perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan grup Sinarmas. Sinarmas cukup kuat ya untuk keuangannya. Sebuah konglomerasi yang mencakup berbagai macam bidang usaha, mulai dari agribisnis dengan pangan, plomb dan kertas, layanan keuangan, pengembangan real estate, energi dan infrastruktur, hingga teknologi dan telekomunikasi. Wow, Sinarmas memang kuat sekali ya dalam sisi eh, finance. Iya, ya, saya besarkan. Berdasarkan dengan ABSM Final Financial Report yang ada di samping ini, saya coba untuk menarik kesimpulan untuk financial statement pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, liabilitas meningkat 12,2%, sekitar 41,2 miliar. Besarnya kenaikan beban usaha ini melebihi dari tingkat inflasi kenaikan pun tidak meningkatkan penjualan. Ekuitas juga meningkat sekitar 3,7%, yaitu sekitar 16,8 miliar pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, saran hasil analisis laporan keuangannya perlu adanya perubahan dalam menentukan beban usaha di internal perusahaan. Pastikan biaya operasional naik dalam rupiah tidak melebihi tingkat inflasi agar perusahaan masih bisa dapat berjalan dengan baik. Ya, selanjutnya mengenai kondisi makroekonomi pada tahun 2021. PT AB Sinarmas Multifinance. Perekonomian Indonesia tahun 2001 masih dibayang-bayang dengan pandemi COVID. Nah, itu masih bergejolak ya, antara pada masa pandemi COVID itu masih jatuh-jatuh sekali. Yang bisa bertahan, alhamdulillah masih bisa bertahan. Nah, terutama penyebaran varian Delta yang lebih berbahaya dan menular pada saat itu. Untuk melindungi kesehatan masyarakat, namun tanpa mengorbankan perekonomian, pemerintah memberlakukan kebijakan baru, memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemulihan dunia usaha yang mendorong meningkatnya permintaan atas pembiayaan modal kerja, membaiknya kinerja industri pembiayaan di tahun 2021. Ini 2021. Juga didorong oleh melonjaknya harga komoditas dunia, terutama tambang, energi, dan perkebunan kelapa sawit. Ini turut mendorong permintaan akan pembiayaan investasi, terutama untuk alat-alat berat dan mesin produksi. Kondisi kondisi finance masih di tahun yang sama di 2021. Dalam menjalankan bisnis perseroan di tahun 2021, direksi selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan sehingga rencana strategis perseroan dapat dicapai dengan cukup baik.
walaupun di tengah kondisi perekonomian yang masih menantang serta belum sepenuhnya pulih, tapi berlahan tahun 2021 itu sudah mulai eh, bangkit untuk memperbaiki yang kemarin sempat hancur di tahun 2020. Nah, pada tahun 2021, perseroan mampu mempertahankan tingkat MPF, Non-Performing Financing, sebesar 0%, jauh di bawah batas aman 5%. Terlebih lagi di tengah situasi pandemi yang masih membayangi. Artinya, perseroan telah melakukan analisa kredit dengan sangat baik dan terstruktur sesuai prinsip kehati-hatian dan mengenal nasabah. Selain itu, perseroan juga berhasil membukukan piutang pembiayaan sebesar 1,495 miliar. Ya, naik 129,15% dari 653 miliar di tahun sebelumnya dan mencatatkan pendapatan usaha sebesar 163 miliar di tahun 2021. Laba perusahaan berjalan tercatat sebesar 48 miliar, lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 36 miliar. Nah, di sini terbukti bahwa PT AB Sinarmas Finance tuh masih bisa bertahan, bahkan masih bisa lebih tinggi dari tahun 2020, artinya dia sudah mulai meranjak naik. Nah, yang kita ketahui untuk memperbaiki produk yang dihasilkan atau kondisi untuk meningkatkan laba suatu perusahaan, kita kenal dengan SWOT, analisa SWOT. Jadi dalam finance itu kita harus menganalisis dari hasil laporan tahun lalu bagaimana trade yang akan eh, di- yang akan kita hadapi ke depannya. What are you doing well? What sets you apart? What are your good qualities? Untuk W-nya kita ada weakness. Weakness itu kelemahannya. Where do you need to improve? Apa yang harus kita untuk kembangkan? Apa yang harus kita untuk tambah atau kita perbaiki? Are resources adequate? What do other do better than you? Nah, untuk O-nya itu adalah opportunities, kesempatan yang bisa diambil untuk meningkatkan eh, apa ya, meningkatkan sesuatu yang bisa menuju goals kita, menuju apa tujuan kita untuk keberhasilan kita. What are your goals? Are demand shifting? How can it be improved? Bagaimana kita bisa meningkatkan supaya tujuan kita tercapai. Yang keempat adalah treat. What are the blocker you are facing? What are factor outside of your control? Nah, melalui analisa SWOT ini bisa menganalisis juga hasil dari keuangan berdasarkan laporan keuangan untuk memperbaiki eh, treatment kita, untuk memperbaiki langkah kita ke depan untuk lebih baik lagi. Ya, untuk saran, menurut saya, saran dan hasil analisis laporan keuangan di paparan di atas, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dengan cara menaikkan laba ditahan. Yang kedua, kondisi kreditur lebih baik dari tahun sebelumnya jika terus dipertahankan dapat memudahkan perusahaan mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga. Yang ketiga, kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk mendapatkan penjualan menurun dibandingkan tahun lalu. Kemampuan perusahaan dalam meraih margin keuntungan menurun dibandingkan tahun lalu. Nah, yang selanjutnya, kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk meraih laba bersih menurunkan dibandingkan tahun lalu dan sebagainya. Suatu perusahaan itu kalau saya baca dari laporannya bisa ditarik kesimpulan untuk
pengendalian internal pada suatu perusahaan. Nah, sistem pengendalian internal perseroan adalah bagian dari upaya pengawasan terhadap perseroan. Sistem pengendalian internal perseroan terus ditingkatkan untuk memenuhi standar pengendalian internal berdasarkan praktek-praktek terbaik di tingkat global. Dewan Komisaris PT AB Finance, PT AB Sinarmas Finance bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian internal yang kuat dalam setiap kegiatan usaha perseroan di seluruh tingkat organisasi untuk memastikan kinerja pengendalian internal berjalan dengan baik. Dewan Komisaris menunjuk Komite Audit sebagai unsur yang bertanggung jawab penuh terhadap pengendalian internal perseroan. Semoga PT AB Finance selalu maju, sukses, dan selalu berkembang ke depannya, dan selalu memperbaiki kondisi dan ikut andil dalam memperbaiki kondisi keuangan di Indonesia. Ya, begitulah presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.